Shalom, berjumpa dengan gue. Tentunya bukan saya, tetapi Grace Unlimited and Encouragement. Anugerah Tuhan yang tidak terbatas dan encouragement memberi kita semangat, dorongan untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Anugerah Tuhan tidak terbatas. Berdoa, ya, tentang berdoa yang tiada henti, itu yang mau saya sharing kepada saudara, bahwa ada lagu pujian yang berkata begini, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Lagu anak-anak, ya, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Berdoa. Ada firman Tuhan yang ada di dalam Bible kita. Saya akan membaca di Indonesian Modern Bible 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 17 berkata begini. Berdoalah senantiasa. Atau di dalam King James Version dikatakan pray without ceasing. Berdoa tiada henti. Dalam bahasa Jawa keren. Ojo kendat anggonmu dedongo. Ojo kendat. Kendat itu artinya boten wonten, tidak ada. Jadi ojo kendat. Jangan sampai dedongomu, doamu itu tidak ada lagi. Nah, kalau jangan sampai doamu tidak ada lagi, itu berarti kan Tuhan meminta kita untuk kita tetap berdoa. Tuhan mau saya dan saudara itu untuk apa? Tetap berdoa. Berdoa apakah agar kita dilindungi Tuhan? Berdoa apakah agar kita diselamatkan oleh Tuhan? Justru saudara dan saya sudah diselamatkan oleh karena Yesus yang telah mati, dikubur dan bangkit. Yesus telah mati, ganti dosa saya, ganti dosa-dosa saudara. Dia telah dikuburkan dan dia telah bangkit. Jadi Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Kekal, hidup kekal itu sudah tidak ada lagi masalah. Jangan saudara berpikir tentang surga. Surgalah yang saat ini sedang membackup, mensupport saudara. Lalu firman Tuhan berkata, berdoalah senantiasa, berdoalah selalu. Pray without ceasing. Berdoa yang tiada henti. Berdoalah tiada henti. Ojo kendat anggonmu dedongo. Jangan sampai berhenti engkau dalam apa? Berdoa. Nah, tapi ternyata ada alasannya bahwa kita berdoa itu ternyata Tuhan memberikan saya dan saudara itu sebuah seperti bekal gitu ya. Jadi doa apakah harus merengek-rengek? Ada orang itu kalau berdoa setiap kali datang kepada Tuhan itu begini. Tuhan, tidak salah. Kalau saudara punya masalah pergumulan berat, tidak masalah saudara berdoa seperti itu. Namun setiap kali kalau saudara datang kepada Tuhan berdoa itu selalu tiap kali begitu loh. Coba kalau saudara bayangkan ya, anak saudara. Tiap kali anak saudara kalau datang sama saudara, mama, papa gitu ya. It's okay kalau dia dalam trouble, masalah atau kesusahan, kesedihan anak itu. Tapi kalau dia sedang bermain dengan teman-temannya, lalu dia saat bermain dengan teman-temannya itu dia berketawa sendokuro, dia dengan handphonenya bersunduk tertawa. Tapi tiap kali ke saudara, saudara kan gini, oh just apa sih? Ada apa ini anakku ini? Kok tiap kali datang kepadaku kok selalu uh,
menangis, lalu mengeluh. Nah, berdoa itu kalau kita berdoa kepada Tuhan, biarlah saudara dan saya kita tidak selalu seperti itu. Nah, ternyata Tuhan itu sudah memberikan lebih dulu yang terbaik buat saya dan saudara. Apa itu? Nah, saudara, ini kan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Nah, ayat sebelumnya dikatakan di sana dikatakan begini. Hendaklah kamu selalu bersukacita. Nah, ternyata sebelum berdoa, Tuhan sudah memberikan awalan yang baik. Dia menganugerahkan, memberikan tanpa bayaran, tanpa usaha kita. Itu sukacita. Hendaklah kamu selalu bersukacita. Karena apa? Tuhan itu sebetulnya Tuhan yang memberikan sukacita kepada saudara. Sukacita itu tidak bisa habis. Sukacita dari dunia bisa habis. Dari Tuhan tidak bisa habis. Paling yang menghabiskan ya saudara sendiri. Dengan apa? Kesenangan saudara sendiri, atau keadaan saudara, atau mungkin apa yang sedang kau alami. Padahal sukacita itu tidak pernah habis. Itu adalah buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus bukan buahnya saya, bukan buah saudara. Tuhan memberi Tuhan memberi bekal untuk saudara berdoa itu dengan sukacita. Saudara, Tuhan mau kita ini bersukacita. Ayo ngomong sama saya, aku mau bersukacita. Makanya lagu di sekolah minggu itu mengingatkan kita untuk selalu bersukacita. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersukacita. Hari-hari ini ada penyakit yang sebetulnya Tuhan sudah memberi obatnya, kesembuhan. Dan penyakit itu ternyata diderita oleh kaum milenial ini, kaum generasi sekarang. Penyakit apa ini? Nah, dunia sedang mengenalnya dengan kata FOMO. Apa itu FOMO? FOMO itu fear of missing out. Fear of missing out. Apa itu fear of missing out? Fear of missing out itu takut ketinggalan. Fear of missing out itu adalah dikatakan kondisi di mana seseorang takut dikatakan nggak update, tidak gaul, takut tertinggal berita yang sedang viral. Sehingga orang yang kejangkit penyakit FOMO itu nggak bisa lepas dari handphone untuk melihat media sosialnya. Berita apa ini? Hoax apa ini? Broadcast apa ini? Statusnya temenku ini apa? Gua mau ketinggalan. Sedang makan apa ya dia? Wah itu it's okay, saudara. Tidak masalah, saudara, untuk engkau melihat handphone saudara, melihat berita yang update itu apa. Kelihatan gaul. Tapi masalahnya adalah takutnya ini, fear. Takut kehilangan, takut. Jadi rasa takut. Wah itu jadi satu penyakit di zaman sekarang. Itu penyakit milenial, itu penyakit generasi, saudara. Jadi kalau saudara, kalau mungkin takut handphonenya nggak update, statusnya nggak update, pengetahuan berita nggak update, menjadi satu ketakutan sendiri. Takutnya ini. Tuhan tidak mau engkau takut ini. Kenapa saudara nggak takut kalau firman Tuhan hari ini apa ya? Firman Tuhan hari ini apa? Nah, harusnya begitu, saudara. Saudara nggak takut akan dunia, tapi saudara khawatir dalam maksud bukan kekhawatiran negatif. Khawatirlah kalau saudara firman Tuhan hari ini berkata apa, saudara seperti punya takut ketinggalan akan firman Tuhan. Harusnya begitu, saudara. Karena firman Tuhan adalah hidup kita.
Firman-lah yang menghidupkan kita. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi oleh setiap perkataan firman. Ketika saudara alami firman Tuhan, itu menguatkan kita. Katakan amin. Nah, seringkali FOMO atau fear of missing out, orang yang takut akan ketinggalan, takut nggak update atau apa, saudara, itu ternyata adalah bisa menghalangi untuk orang itu berdoa. Harusnya takut ketinggalan. Aku dikasih Tuhan. Saudara mudah untuk berdoa. Saudara jangan takut ketinggalan berita atau hal-hal yang sedang viral yang ada di dunia di mana kita hidup saat ini. Kenapa saudara? Sebab Tuhan itu Tuhan yang baik. Engkau nggak apa-apa ketinggalan berita. Tetapi saudara, asal engkau tidak ketinggalan apa yang sedang Tuhan lakukan hari-hari ini. Tuhan mau melibatkan saudara loh. Nah, FOMO, fear of missing out, ini ternyata Tuhan memberi obatnya. Biarlah kita bukan menjadi orang yang FOMO, tetapi kita menjadi orang yang JOMO. Apa itu JOMO? JOMO adalah joy of missing out. Joy of missing out. Sukacita. Jadi orang yang JOMO itu adalah orang yang senang karena tidak perlu takut ketinggalan akan tren yang viral, yang sedang up di zaman sekarang. Ini bedanya. Orang yang FOMO, fear of missing out, itu orang yang cemas. Takut ketinggalan sesuatu, terutama kayak yang sedang booming. Tapi kalau orang yang JOMO, itu nggak takut ketinggalan sesuatu. Tuhan bersama aku. Ngapain sih? Orang yang easy going. Biarin deh. Orang yang FOMO itu gelisah jika tidak membuka media sosial. Waduh, berita apa lagi nih? Aku harus absen dulu. Orang yang JOMO itu lebih fokus pada hal yang disukai tanpa memedulikan tren. Orang yang FOMO itu tidak bisa menikmati momen saat ini karena terpaku pada apa yang sedang dilakukan orang lain di luar sana melalui media sosial yang ada di tangannya. Tapi orang yang JOMO itu bisa mengurangi ketergantungan terhadap teknologi dan media sosial sehingga menjadi lebih tenang. Jadi orang yang JOMO itu orang yang lebih bisa menikmati dirinya. Orang yang JOMO itu orang yang bisa menikmati hidupnya, menikmati keadaannya, menikmati makanannya, lebih bisa menikmati makanannya daripada handphonenya. Di dalam Tuhan, di dalam Kristus, saudara itu orang yang JOMO. Identitas saudara itu orang JOMO. Nah, ada kabar baik. Daripada saudara takut, Tuhan memberikan sukacita. Firman Tuhan dikatakan dalam Nehemia pasal 8 ayat 10 dikatakan, the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Wah, dari itu saudara, biar saudara menjadi orang yang suka berdoa. Itu karena ada sukacita. Bukan berdoa karena takut. It's okay. Takut biarlah menjadi satu motivasi yang positif terhadap perilaku doa saudara. Kebiasaan doa saudara. Tetapi saudara bisa takut, tapi Tuhan tidak mau saudara hidup under ketakutan, di bawah ketakutan. Enggak, saudara. Dan Tuhan tidak memanggil saudara hidup dalam ketakutan, tapi Tuhan memanggil saudara hidup dalam sukacita dan suka berdoa mengucap syukur. Tuhan memberi bekal saudara untuk bisa berdoa, untuk suka berdoa itu dengan apa saudara? Sukacita. Sehingga kalau saudara kan seneng toh, kalau anak saudara datang pada saudara, Mama, I miss you, Papa. Daripada merengek terus. It's okay merengek. Tetapi kalau datang dengan sukacita, kan keren. Kalau sudah datang kepada Tuhan, berdoa gitu ya. Bapak, hari ini keren Tuhan, Engkau luar biasa menyertai aku. Wah, tadi memang aku ya malu sih Tuhan, tapi aku bersyukur Engkau membuat aku tetap kuat walaupun aku sepertinya dibully orang. Nah, hatinya tetap sukacita. Sukacita itu ada Tuhan sediakan dalam hidupmu untuk engkau bisa berdoa. Nah,
Untuk engkau bisa berdoa diawali dengan apa? Sukacita yang dari Tuhan. Dan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 di Indonesian Modern Bible dikatakan apa? Dalam segala keadaan mengucap syukurlah. Karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara, ketika engkau untuk berdoa, Tuhan mengawalinya dengan memberikan start sukacita. Dan ternyata selesai doa, Tuhan memberimu apa? Finishnya, tuntunan bersyukur. Seperti lagu pujian tadi. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur, tuh kan, dalam segala perkara, dalam segala keadaan, mengucap syukur. Jadi ketika engkau berdoa kan seringkali setelah berdoa kan, Tuhan terima kasih buat makanan ini, terima kasih, haleluya, amin. Tuhan aku mau tidur, terima kasih, haleluya, amin. Tuhan engkau Tuhan yang baik, engkau menyertai aku hari ini, terima kasih, haleluya, amin. Nah, seringkali kita tidak sadar sudah mengakhirinya dengan ucapan syukur. Tetapi saudara, orang yang berdoa itu pasti dia Tuhan memberikan sukacita, dia hatinya sukacita dan penuh ucapan syukur. Nah, rasa syukur itu ternyata saudara itu punya power, punya tuntunan, punya kuasa. Tuntunannya untuk apa? Engkau mengucap syukur itu adalah untuk apa? Melepaskan rasa tidak nyaman. Saudara, ketika engkau mengucap syukur, itu ternyata ada rasa tidak nyaman. Doaku lengkap enggak ya? Terima kasih Tuhan. Wah, sudah dilepaskan dari rasa tidak nyaman. Mengucap syukur itu juga melengkapi saudara atas hal yang tidak sempurna. Tidak sempurna, masih kurang, sudah berdoa masih kurang, ucapkanlah syukur. Dan mengucap syukur itu memperbaiki kondisi hati. Hatimu nggak enak, ucapkanlah syukur. Jadi engkau alami rasa tidak nyaman, engkau merasa tidak sempurna, ada kondisi hati yang tidak enak, ucapkanlah syukur. Karena syukur itu, saudara, itu ternyata mengubahkan keadaan kita dari rasa ketidaknyamanan, pikiran, perasaan yang merasa tidak sempurna atau kondisi hati. Melepaskan, melengkapi, memperbaharui kita. Jadi alasan inilah, alasan give thank, ucapan syukur ini yang membuat kita untuk berdoa tidak henti atau mengucap syukur. Alasan give thank inilah yang membuat kita untuk tidak berhenti untuk berdoa. Alasan sukacita yang Tuhan beri. Katakan 1 Korintus 1 ayat 4 dan 5 dikatakan, I always thanks God for you because of His grace given you in Christ Jesus. Karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo mengucap syukur. For in Him you have been enriched in every way. Di dalam Kristus engkau dalam segala sesuatu, dalam segala jalanmu. Saudara, engkau diperkaya dengan sukacita Tuhan. Engkau diperkaya dengan ucapan syukur. Nah, saudara, ternyata ada alasan untuk kenapa sih kita kok berdoa tiada henti. Itu ada alasannya, saudara. Apa sih alasan doa tiada henti itu? Pray without ceasing. Doa yang tiada henti. Reason, alasannya. Saudara tidak bisa sebetulnya berhenti berdoa. Dan Tuhan saudara mau saudara tidak berhenti untuk berdoa. Alasannya apa? Ada alasan yang keren. Yaitu, mari baca di Roma pasal yang ke-8 ayat 39. Baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun makhluk ciptaan lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ternyata, saudara, kuasa apapun di dunia ini tidak akan dapat memisahkan saya dan saudara dari kasih Tuhan. Tidak ada, saudara. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Apa, saudara, yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Maka dari itu, kita bisa
berdoa karena tidak ada yang memisahkan kita. Apakah kesulitan saudara? Apa sih yang bisa memisahkan kita? Saudara, alasan untuk kita berdoa tiada henti adalah karena kasih Tuhan yang tiada henti. Tak terpisahkan itu artinya tak terputus, nyambung. Kasih Tuhan itu nyambung terus. Kasih Tuhan itu tiada henti kepada kita. Karena engkau dikasih Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Berdoa agar Tuhan tetap mengasihi saudara. Ya silakan kalau engkau declare. Tetapi kalau sebenarnya yang terjadi itu kasih Tuhan tuh tidak pernah henti-hentinya kepada saudara. Untuk itu engkau punya alasan untuk doa tiada henti. Terima kasih engkau mengasihi aku. Engkau susah, terima kasih engkau mengasihi aku. Engkau senang, terima kasih Tuhan mengasihi aku. Engkau kekurangan, terima kasih Tuhan mengasihi aku. Engkau kelebihan, terima kasih Tuhan mengasihi aku. Tetap berdoa, berdoa, dan berdoa. Amin. Nah, apa sih yang bisa memisahkan kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesukaran. Dalam kesukaran, saudara, ya seringkali engkau berdoa karena kesukaran. Karena kesukaran engkau berdoa. Oh, sekarang diubah, saudara. Engkau orang yang hidup di bawah anugerah di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam anugerah Kristus, engkau berdoa karena tidak ada yang memisahkanmu dengan Tuhan, dengan kasih Tuhan hanya karena kesukaran. Tidak bisa kesukaran itu memisahkan saudara dari kasih Yesus. Tuhan tetap mengasihi saudara dalam kesukaranmu. Untuk itu kau berdoa. Kesulitan. Ya, kadang-kadang kesulitan itu mendrive saudara, mendorong saudara untuk berdoa. Tapi hari ini diubahkan. Karena kasih Tuhan yang tidak membuat aku terpisah darinya. Walaupun ada kesulitan, aku tetap berdoa. Penganiayaan. Kau mungkin tidak teraniaya secara fisik. Kau teraniaya secara jiwa. Dibully, diolok, dibiarkan, dilupakan. Sudahlah, tetaplah engkau berdoa sebab kasih Tuhan tidak pernah jauh darimu. Katakan amin. Apalagi kelaparan. Mungkin saudara lapar secara jasmani, anak kos, atau nggak punya uang untuk beli makan. Tuhan mengasihimu. Tuhan memelihara engkau. Ucapkan syukur, berdoalah. Atau kau kelaparan secara saudara, jiwa. Wah, carilah firman Tuhan supaya firman Tuhan memenuhi jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu. Saudara, hari-hari ini sebetulnya tidak ada orang yang bisa alami lapar rohani, ya, saudara. Kenapa? Di dunia cyberspace sekarang, dunia maya ini, saudara bisa mendapatkan firman Tuhan kapanpun, baik melalui Alkitab, melalui handphone, ataupun melalui media sosial YouTube, atau media sosial yang lain. Saudara cari firman Tuhan di sana. Saudara tidak akan pernah bisa kelaparan. Dan kabar baiknya, kasih Tuhan tidak pernah hentinya mengasihi saudara tak terpisahkan. Ketelanjangan. Mungkin bukan bicara tentang ketelanjangan tidak punya baju secara fisik. Tapi ketelanjangan dalam arti mungkin saudara digosipkan, ditelanjangi orang akan kejelekan-kejelekan dan keburukanmu. Kasih Yesus tetap mengasihi engkau. Dia bisa memakaikan kemuliaannya kepadamu. Katakan amin. Bahaya. Tidak bisa memisahkan saudara dari kasih Kristus. Tidak bisa saudara, bahaya itu. Karena apa? Engkau di dalam Kristus. Engkau tidak akan pernah alami bahaya. Ya bahaya mungkin secara fisik saja. Ancaman COVID-19, ancaman apalagi penyakit lainnya, ancaman mungkin ancaman teman-teman, perkataan mereka seperti sebuah kutuk yang kena kita. Tuhan bisa mengubahkan kutuk yang mereka ucapkan menjadi berkat dalam hidupmu. Katakan amin. Pedang bisa hal tentang sesuatu yang menakutkan dalam bulan saudara, tidak bisa memisahkan saudara. Karena ada pedang roh di dalam hidupmu. Katakan amin. Nah, saya perhatikan kehidupan Yusuf di dalam Bible. Yusuf pernah terpisah secara fisik atau secara jiwa dari kasih bapaknya. Yusuf itu adalah seorang yang sangat dicintai oleh bapaknya, Yakub. Dikasih jubah lebih bagus daripada saudara-saudara yang lain. Wah, dikasih benar-benar. Dan tentunya dia juga yakin
Tuhan yang disembah oleh Yakub, itu Bapa Yahweh Elohim, Bapa di surga, mengasihi dia. Itu membuat aku dikasih Tuhan ini, terbukti aku dikasih ayahku. Tapi ketika dia diiri, saudara-saudaranya iri, membenci Yakub, Yusuf, Yusuf dibuang, dihajar, dibuang ke sumur. Dia alami terpisah dari kasih bapaknya. Tapi walaupun dia alami pemisahan dari kasih ayahnya, Yakub, dia tidak alami pemisahan dari kasih Bapa di surga, kasih Tuhan. Buktinya, dia dilepaskan dari sumur, walaupun dia tidak dikembalikan ke kasih ayahnya Yakub, dia dijual sebagai budak di Mesir. Paling tidak dipenjara di sana, tidak dipenjara di sumur. Keadaannya lebih baik. Namun di rumah Potifar, kemudian walaupun sebagai budak, dia dikasih Bapa, sempat diberkati dengan cara dia diangkat di rumah Potifar, dipercaya dalam pekerjaan. Dia difitnah oleh istri Potifar, kemudian di penjara. Oh, saudara, dia alami kasih ayah, kasih papa, terpisah, masuk sumur. Kemudian dia alami kasih daripada Potifar di Mesir, terpisah lagi, masuk penjara. Di penjara, dia alami kasih sipir, kepala penjara yang lain. Dia dilupakan oleh juru minuman yang mimpinya diterjemahkan itu. Terpisah dia, dilupakan 3 tahun. Tapi kemudian, karena Yusuf ini, dia alami kasih Bapa yang tidak pernah memisahkan dia dari segalanya. Akhirnya dia diangkat menjadi seorang pangeran, raja nomor 2, orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Saudara, percayalah, ada perjalanan hidup seorang manusia yang dulu pernah ada di dalam Bible, yaitu Yusuf. Alami kasih manusia, tapi terpisah juga. Tetapi kasih Bapa di surga yang mengasihi dia, tidak pernah memisahkan, tidak pernah terpisah dari Yakub, artinya dari Yusuf. Itu membuat Yusuf alami berkat pertolongan Tuhan, mujizat setiap harinya, bahkan mengangkatnya dia tinggi. Saudara, percayalah hari-hari ini, di dalam Kristus Yesus, kasih Tuhan mungkin bisa memisahkan engkau dari kasih istrimu. Kasih di dunia ini bisa membuat saudara terpisah dari kasih suamimu, anak-anakmu, orang tua, orang-orang sekitarmu. Tapi kasih Bapa di surga tidak pernah bisa terpisahkan oleh apapun keadaan, kondisi, dan yang kau alami. Bahkan hartamu. Dan kasih Tuhan bisa menolongmu untuk alami mujizat pertolongan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Wah, Tuhan itu luar biasa, saudara. Nah, maka dari itu, saudara, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik kematian maupun kehidupan. Kematian itu tidak bisa loh memisahkan saudara dari kasih Bapa. Tidak bisa, saudara. Apa? Kasih Bapa yang kasih Bapa yang membuat saudara terpisah. Kematian? Nih, berhargalah, berharga di mata Yahweh, berharga di mata Tuhan, kematian orang-orang percaya itu. Lihat bahwa baik hidup maupun mati milik Tuhan. Mati itu artinya kan spiration, kematian, death artinya spiration. Nah, orang yang mati secara tubuh itu kan hanya spiration, tubuh terpisah dari jiwa dan rohnya, spiration. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah spirit, tidak pernah terpisah karena kematian itu. Buktinya nanti di akhir zaman, ketika Tuhan datang, karena kita warga surga, sangkakala berbunyi, yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan, kita bertemu dengan Yesus. Artinya apa? Tidak ada kasih yang bisa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Untuk itu, berdoalah, tiada henti. Kehidupan. Tadi saya sudah sampaikan pada saudara, apa di kehidupan ini bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Malaikat. Malaikat tidak bisa, tidak punya kuasa terhadap saudara untuk memisahkan dari kasih Tuhan. Penguasa-penguasa, baik sekarang maupun yang akan datang,
ataupun kuasa-kuasa yang ada di atas maupun di bawah, makhluk apapun, makhluk ciptaan apapun, binatang kah, tumbuhan kah, tanaman, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada di dalam apa? Siapa? Kristus Yesus yang mengasihi kita. Siapa yang bisa memisahkan? Tidak bisa. Engkau dalam keadaan masalah, Yesus mengasihi. Engkau dalam keadaan terjepit, Yesus mengasihi. Tetaplah berdoa karena alasan kasih Tuhan tidak pernah hentinya. Saudara, biarlah engkau hidupmu, engkau diawali oleh kasih Tuhan yang mengasihimu lebih dahulu. Diakhiri dengan kasih. Engkau berdoa karena mengasihi Tuhan. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Engkau mengasihi Tuhan melalui doamu karena Tuhan lebih dulu mengasihimu. Katakan amin. Jadi saudara, bahwa kasih Bapa kepada kita itu menjaga dan mempertahankan hidup kita dari awal sampai akhir. Itulah alasan saudara untuk bisa berdoa tanpa henti. Dari awal engkau dikasihi Tuhan. Sampai perjalanan hidupmu sampai akhirnya engkau tetap dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan kasihnya berubah kepadamu, dia bukan Tuhan. Karena dia Tuhan, karena dia itu kasih, God is love. Dia tidak berubah mengasihi saudara. Keadaan saudara bisa berubah. Dikasih Yesus tidak berubah. Yusuf dikasih Tuhan pada awal. Walaupun dia alami dilupakan, dipenjara, dihajar, difitnah, tapi tetap kasih Tuhan mempertahankan kehidupannya, dia memberkati dia alami satu kemuliaan. Hei, Tuhan mengasihi saudara. Kok saudara bisa tulis di kolom komen, berkata, aku dikasihi Tuhan, aku dikasihi Yesus. Katakan amin. Maka dari itu saudara percayalah kepada Tuhan. Nah, kenapa kita bisa berdoa tanpa henti? Alasannya karena kasih Tuhan yang tiada henti mengasihi kita. Yang kedua, Roma pasal yang ke-8 ayat 26 dikatakan dalam Indonesian Modern Bible, demikian juga Roh membantu dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan. Tetapi Roh itu sendiri bersyafaat demi kita dengan erangan-erangan yang tidak terungkapkan. Ada Roh Tuhan dalam kita, bukankah Roh Kudus di dalammu? Roh Kudus di dalam saudara tidak keluar masuk loh, saudara. Tidak ada yang bisa membuat Roh Kudus yang di dalam saudara, kita orang percaya itu keluar kembali lalu masuk lagi. Tidak. Dia tinggal dalam saudara karena dia telah mati ganti dosa kita, dikubur dan bangkit, darahnya tercurah, melayakkan kita untuk kita ditinggali tubuh kita menjadi rumah Roh Kudus, Bait Elohim, the temple of God. Ayat yang ke-27 di sana dikatakan bahwa dia yang menyelidiki hati kita telah mengetahui keinginan Roh itu karena dia bersyafaat menurut kehendak Elohim demi orang-orang kudus. Ternyata Roh Kudus itu berdoa buat kita, saudara, bersyafaat. Karena kita seringkali tidak tahu harus doa itu bagaimana. Tapi Roh itu bersyafaat demi kita. Karena Roh itu mengetahui kehendak Roh Kudus, kehendak Tuhan ingin kita berdoa. Tapi kita nggak tahu bagaimana kita berdoa. Maka itu Roh Kudus membantu kita berdoa. Saudara, saya mau bersampaikan kepada saudara, kalau di sini ada gambar merpati, bukan berarti Roh Kudus itu, saudara, adalah merpati. Atau Roh Kudus digambarkan sebagai binatang. Tidak. Roh Kudus adalah bagian daripada pribadi Tuhan. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa, Yesus, Roh Kudus adalah satu pribadi. Dan Roh Kudus ini, saudara, bukanlah
binatang yang ya hanya simbol saja, gambaran saja seperti merpati, tapi biarlah kita menghormati Roh Kudus sebagai bagian pribadi Tuhan yang baik kepada kita. Yang kedua, alasan kita doa tiada henti karena kata-kata yang tiada henti. Roh Kudus berdoa, membantu kita untuk berdoa dengan erangan yang tak terucapkan. Saudara nggak bisa berdoa, ada apa-apa. Karena ada kata-kata Roh Kudus di dalam roh saudara yang selalu berdoa. Sehingga engkau nggak bisa berdoa. Kadang seringkali kalau engkau tidak bisa berdoa, kan doanya cuma, oh Yesus, Yesus. Hei, Tuhan bukan mendengar kata-kata fisikmu. Tuhan mendengar apa kata roh yang ada di dalam rohmu, yaitu Roh Kudus yang berdoa buatmu, bersyafaat buatmu yang tiada henti, berdoa untuk engkau. Sehingga tidak ada alasan untuk saudara tidak berdoa. Ayo berdoa. Aku tidak bisa berdoa. Sudah, berdoa aja. Masalahku terlalu berat. Sudah, kau berdoa. Bersimpuh di hadapan Tuhan dan berdoa. Tuhan. Mungkin cuma gitu, saudara berdoa cuma tapi dia lihat Kristus yang ada di dalam diri. Tuhan tidak melihatmu sebagai utuh pribadi yang manusia. Dia melihat Kristus yang ada di dalam dirimu. Bukankah hidupmu, bukan engkau lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri saudara. Berdoalah tiada henti. Engkau kehabisan kata-kata Roh Kudus. Dia berkata-kata dalam roh. Mungkin kau hanya berdoa cuman haleluya, 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 haleluya. Tetapi Tuhan menerjemahkan apa kata roh yang ada di dalam dirimu. Untuk itulah engkau berdoa untuk tiada henti. Karena alasan ada Roh Kudus yang bersyafaat berdoa dalam dirimu yang tiada henti. Amin. Haleluya, saudara. Tuhan ingin saya dan saudara itu berdoa dan henti senantiasa berkomunikasi dengan Dia. Entah kita tahu atau tidak mengerti, Dia menyediakan apa, saudara? Kata-kata itu. Tuhan menyediakan perkataan untuk diungkapkan. Mungkin saudara tak terucap, it's okay, tapi paling tidak terungkap. Saudara tidak bisa mengungkapkan, Roh Kudus yang mengungkapkannya dengan syafaat yang tak, dengan erangan yang tak terkatakan, tak terucapkan itu, karena Roh Kudus mengasihi saudara. Inilah salah satu alasan Tuhan kenapa menganugerahkan Dia mau tinggal dalam diri saudara untuk membantu saudara berdoa senantiasa. Jadi saudara, ada dua bekal ini, alasan untuk saudara berdoa senantiasa. Saudara, yaitu apa? Ada bekal, Tuhan memberi saudara sukacita untuk berdoa. Engkau diberi syukur, sehingga kita memiliki syukur untuk melanjutkan kita doa. Kita memiliki sukacita untuk berdoa. Kita memiliki syukur untuk melanjutkan doa. Dua alasan doa tanpa henti. Karena kasih Tuhan yang tiada henti. Dan kata-kata yang tiada henti kepada kita. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan Yesus baik, saudara. Nah, saudara, ada satu kata bahasa Inggris yang bagus yang jarang dipakai, yaitu serendipity. Apa itu serendipity? Finding something good without looking for it. Serendipity itu adalah menemukan sesuatu yang baik tanpa kita mencarinya. Atau dalam bahasa rohaninya adalah apa yang tidak pernah lihat di mata, dengar telinga, timbul dalam hati, Tuhan menyediakan. Saudara, serendipity. Satu kata serendipity. Saudara, itu memang Tuhan itu luar biasa. Coba ya, seperti sebelum ke sana, coba lihat Yesus. Yesus itu suka berdoa tiada henti. Markus 14 ayat 39. Lalu Yesus pergi lagi untuk berdoa dan mengucapkan kata-kata yang sama. Mengucapkan kata-kata yang sama berarti apa? Dia terus berdoa, mengucapkan doa itu terus. Kehidupan Yesus selama di bumi sebagai manusia, dia alami banyak pertolongan mujizat dari Bapaknya, sehingga pelayanannya juga mengadakan mujizat bagi banyak orang.
Saudara dialami hal-hal yang serendipity, yaitu hal-hal yang manusia tidak bisa mencari atau kaget tiba-tiba mendapatkannya, tetapi diberikan. Itulah berkat Tuhan. Percayalah, serendipity. Apa yang tidak pernah engkau cari, mungkin di luar akal pikiran, di luar kehendakmu, tiba-tiba engkau dapatkan. Karena ada kasih Tuhan yang mengasihi engkau tiada henti. Dan karena Roh Kudus berdoa senantiasa untukmu dengan keluhan erangan yang tak terungkapkan, namun itu didengar oleh Bapa di surga. Saudara, percayalah bahwa engkau berdoa tiada henti karena Tuhan mengasihi dan karena Roh Kudus ada dalammu memberi perkataan yang tiada henti. Kata-katamu berdoa bisa berhenti karena keadaanmu. Kata-katamu untuk berdoa bisa berhenti karena kesusahanmu. Kata-katamu untuk berdoa bisa berhenti karena engkau kehabisan kata-kata. Tapi kabar baiknya, grace, anugerah, itu memberimu kata-kata di hatimu untuk dia senantiasa berdoa dan mendorongmu untuk tiada henti, untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Katakan amin. Apapun yang terjadi, ku kan tetap berkata, tak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang terjadi, ku kan tetap berkata, tak ada yang tak mungkin bagiku. Ku terima mujizat di hidupku, terjadi seturut dengan kehendakmu. Ku terima mujizat di hidupku, terjadi sesuai dengan imanku. Percayalah saudara, kau akan terima mujizat Tuhan. Dan hidup kita penuh dengan mujizat. Anugerahnya tidak terbatas. Grace unlimited itu apa? Dia berikan sukacita. Dia berikan engkau kemampuan untuk berdoa dan mengucap syukur. Dan encouragement, truth, kebenarannya adalah biarlah engkau menjadi pribadi yang suka berdoa, doa tiada henti. Karena kasih Tuhan kepadamu tiada henti. Dan karena Tuhan senantiasa memberi perkataan yang tiada henti. Paling tidak, sekalipun mulutmu berhenti, karena tidak ada kata-kata lagi, tetapi Roh Kudus dalam hatimu, dia berdoa senantiasa. Yesus mengasihi saudara. Terima mujizat Tuhan. Salam anugerah.